Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Jaksa Agung sudah menerbitkan himbauan bahwa koruptor di bawah 50 juta tidak dipenjara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini memang ini menjadi viral ya, dan menjadi bahan pembicaraan yang istimewa ya. Semua membicarakan ini ya. Dan memang jaksa itu memang mempunyai kekuasaan untuk mengajukan apakah ada situasi, ada tindakan-tindakan korupsi atau kriminal itu yang dimajukan ke pengadilan. Ya. Jadi memang kasus itu baru bisa dibawa ke pengadilan kalau sudah ada yang melakukan penyelidikan dari kepolisian atau dari KPK. Ya, setelah itu diserahkan kepada kejaksaan. Kejaksaan nanti yang akan menyusun segala sesuatu administrasinya, baru diajukan ke pengadilan dengan ada tuntutan-tuntutan yang digariskan oleh kejaksaan. Ya, memang sistem ini bagus ya. Tapi putusan atau himbauan kalau koruptor yang nilai korupsinya itu di bawah 50 juta, maka cukup uangnya dikembaliin. Ya, dan sudah tidak perlu dituntut atau masuk penjara. Pembinaannya cukup dengan kamu besok jangan korupsi lagi, misalnya begitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah besar. Dengan adanya korupsi itu sebetulnya sudah merugikan banyak orang. Tindakan korupsi ini adalah yang membuat negara itu bangkrut, negara itu jatuh ya. Kalau kita ingat dulu ya, yang namanya kerajaan Majapahit, namanya kerajaan Singosari ya. Itu kalau nggak salah kita masih ingat pelajaran sejarah itu kan ada kerajaan yang dipimpin oleh Ken Arok. Itu kan luar biasa itu, menguasai Nusantara ya. Tetapi akhirnya jatuh karena korupsi ya. Dan kalau kita tahu itu dulu pemerintah nasionalis dari Taiwan itu dulu jatuh karena juga korupsi. Jadi oleh sebab itu semua itu negara jatuh, negara menjadi lemah itu karena korupsi. Nah, sekarang kalau korupsi 50 juta dibebaskan. Nah, ini terus gimana? Pembelajaran kita kepada generasi kita yang di bawah bahwa jangan melakukan korupsi kan nggak bisa sinkron lagi. Betul. Apakah pelajarannya menjadi begini? Korupsi boleh, asal sedikit. Ya kan? Ya ini yang ngajaran ya nggak salah, karena ada contohnya, ada himbauan kalau korupsi 50 juta soal uangnya dikembaliin. Seperti zaman kuno itu kalau orang tahu ada satu pencurian, maling gitu, ya udah dikembaliin barangnya, kamu nanti akan bebas, seperti itu. Nah, nggak bisa dong. Karena tindakan pencurian atau korupsi itu kan pidana yang harus dihukum. Katanya penjara penuh, apa ini ada hubungannya Om Bob? Iya, memang kalau negara yang sedang banyak korupsi ini, kalau negaranya makin penuh penjaranya karena banyak koruptor, itu betulnya kan kerjanya KPK bagus kan. Makin banyak yang ditangkap kan. Betul. Ya, dengan alasan penjara kurang, ya pemerintah harus bikin penjara baru. Ya, masa karena penjaranya penuh terus hukumannya dibebaskan yang korupsi kecil, terus hukuman yang koruptor besar jangan lama-lama, nanti penjaranya penuh, kan nggak bisa begitu. Pemikirannya ya harus penjaranya ditambah. Jangan dibandingkan dengan Eropa sana. Katanya Eropa itu kan penjara makin lama makin sedikit, karena di sana yang masuk penjara sudah sedikit. Nah, kan Eropa itu kan atau Amerika itu kan negaranya merdekanya sudah lebih jadi 200 tahun. Nah, misalnya seperti itu kan. Nah, kita menuju ke sana juga harus serius. Tapi kalau kita seperti ini terus gimana? Koruptor 50 juta nanti ya dibebaskan asal kembali. Nanti koruptor 5 miliar, ya kalau kembali hukumannya cuma 1 tahun karena penjara penuh. Wah, ini gimana? Ya, mau dibawa kemana negara kita kalau sudah seperti ini? Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama
Om